Di video kita kemarin banyak banget komen yang mungkin nggak nangkep apa yang kita maksud. Banyak yang bilang kita pro-Zionis lah, dibayar lah, buzzer lah. Gini ya teman-teman, beberapa hari yang lalu kita pernah buat video yang dimana stance kita di video itu adalah kita menolak boykot yang anarkis. Terus apakah kita pro-Israel? Big no. Gua muslim dan gua sangat tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Israel. Kita juga miris dengan kondisi Palestina sekarang. Tapi yang lebih miris lagi, boykot itu justru merugikan orang Indonesia sendiri. Kalau nggak percaya, teman-teman bisa pause dan baca ini. Nah, di video kemarin kita nggak setuju sama anak-anak ini. Tapi sebelumnya, Bro Sahil juga pernah menggunakan istilah yang sama, yang bilang kalau Starbucks adalah produk darah. Di situ kita nggak setuju. Analoginya sederhana. Starbucks yang udah banyak ngasih lapangan kerja ke orang Indo dibilang produk darah gara-gara nyumbang ke Israel. Berarti dengan analogi yang sama, produk Mark Zuckerberg yang terang-terangan nyumbang ke Israel bisa dibilang produk darah juga dong. Dan kalau Bro Sahil bilang untuk menghapus postingan Mbak Zita yang berkontribusi atas darah-darah ini susah, harusnya Bro Sahil juga nggak ragu dong untuk menghapus IG yang berkontribusi atas darah juga. Banyak orang Indonesia yang kebantu dari Starbucks dan teman-temannya. Mereka bisa jadi pekerja dan bahkan bisa memenuhi kebutuhan hidup. Banyak juga yang kebantu dari IG dan teman-temannya, terima endorse, dan juga hidup dari hasil endorse. Janganlah standar ganda, boikot yang satu, yang lain enggak. Sedangkan banyak orang yang bergantung hidup dari dua hal itu. Di video kita kemarin banyak banget komen yang mungkin nggak nangkep apa yang kita maksud. Banyak yang bilang kita pro-Zionis lah, dibayar lah, buzzer lah. Gini ya teman-teman, beberapa hari yang lalu kita pernah buat video yang dimana stance kita di video itu adalah kita menolak boykot yang anarkis. Terus apakah kita pro-Israel? Big no. Gua muslim dan gua sangat tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Israel. Kita juga miris dengan kondisi Palestina sekarang. Tapi yang lebih miris lagi, boykot itu justru merugikan orang Indonesia sendiri. Kalau nggak percaya, teman-teman bisa pause dan baca ini. Nah, di video kemarin kita nggak setuju sama anak-anak ini. Tapi sebelumnya, Bro Sahil juga pernah menggunakan istilah yang sama, yang bilang kalau Starbucks adalah produk darah. Di situ kita nggak setuju. Analoginya sederhana. Starbucks yang udah banyak ngasih lapangan kerja ke orang Indo dibilang produk darah gara-gara nyumbang ke Israel. Berarti dengan analogi yang sama, produk Mark Zuckerberg yang terang-terangan nyumbang ke Israel bisa dibilang produk darah juga dong. Dan kalau Bro Sahil bilang untuk menghapus postingan Mbak Zita yang berkontribusi atas darah-darah ini susah, harusnya Bro Sahil juga nggak ragu dong untuk menghapus IG yang berkontribusi atas darah juga. Banyak orang Indonesia yang kebantu dari Starbucks dan teman-temannya. Mereka bisa jadi pekerja dan bahkan bisa memenuhi kebutuhan hidup. Banyak juga yang kebantu dari IG dan teman-temannya, terima endorse, dan juga hidup dari hasil endorse. Janganlah standar ganda, boikot yang satu, yang lain enggak. Sedangkan banyak orang yang bergantung hidup dari dua hal itu. Di video Oke, nah itu dia teman-temannya bagaimana sebuah caption ya yang ada di video ini dari akun Instagram Politik Sebat Santuy. Wah, jadi memang saya setuju ya teman-temannya bahwa yang namanya boykot anarkis atau dengan terjadinya kekerasan ketika ada orang-orang yang mengaku diri sebagai pendukung Palestina atau pendukung Hamas lalu mereka malah melakukan pemukulan ya kan, atau mungkin penggerebekan, atau mungkin ada fasilitas-fasilitas yang akhirnya menjadi pecah dan sebagainya gara-gara demo atau aksi yang mereka lakukan, ya tentunya itu bukan hal yang kita inginkan bersama ya. Boykot silakan aja ya. Boykot itu kan artinya tidak mau membeli ya kan, atau tidak mau bekerja sama, ya udah nggak apa-apa, itu kan tidak dipaksa juga. Jadi itu lebih ke pada hal bagaimana kita menanggapi atau merespon produk-produk yang ada di Indonesia ya. Tapi bukan berarti untuk melakukan boykot anarkis itu juga harus tetap didukung ya, nggak boleh ya. Jadi sangat sudah jelas apa yang disampaikan oleh saudara-saudara kita ini ya, memberikan sebuah klarifikasi ya, karena memang banyak saudara-saudara kita yang mabuk ya. Akhirnya mereka nggak bisa bedain gitu loh apa yang disampaikan oleh kedua saudara kita ini. Nah teman-teman, kita akan coba baca saja beberapa komentar yang ada di sini dan caption dari Politik Sebat Santuy ini. Banyak banget yang gagal paham sama video kemarin. Ini penjelasannya ya, kita sudah dengar tadi. Ada langsung dikomentari sama Rani Ramadanianti ya. Pekerjaan bisa dicari tapi nyawa yang mati tak bisa bangkit lagi. Sampai di sini paham, jelas ya kan? Tapi kan mereka yang di sana kawan. Ya kita di sini juga aman-aman aja ya.
Lalu apa kaitannya kalau misalnya yang di sana yang kehilangan nyawa, kenapa di sini kita malah ngomel-ngomel gitu kan, melakukan anarkisnya? Kan nggak nyambung gitu loh. Ya orang lain yang apa namanya lagi ribut, kita juga pengen ribut, janganlah ya kan. Lalu berikutnya ada dari pengamen Dancer ya, apple to apple dong sayang. Starbucks selain bisa diminum, bisa diapain lagi? Nggak ada kan? IG X selain bisa buat nyari duit lewat endorse dan promo, IG juga bisa buat menyuarakan, memviralkan kebedaban Israel. Kalau cara lu membandingkan kayak gitu, mending belajar lagi dah. Bicara lu sangat meyakinkan, tapi semua tahu omongan lu nggak ada isinya. Waduh, kasihan ya. Iya, maksudnya kan kalau boykot ya boykot semua maksudnya ya kan. Jelas. Karena jangan bilang kita boykot yang ini, ya Starbucks kita boykot KFC, ya karena itu nggak butuh sekali. Ya, yang ini handphone kayak apa semua internet semua dipakai. Nah, bagaimana dong? Bukannya kita nggak ngerti itu memang apa bisa nyari duit, tapi kan banyak hal juga kan. KFC juga untuk nyari duit loh. Memang kadang-kadang mereka hanya berpikir gimana ya, dimana yang mereka bisa untung aja sih, orang lain rugi ya bagi mereka nggak mau tahu ya kan. Oke, kita akan coba lihat juga ada komentar dari Ovi Otaviani Dewi. Setuju mereka yang sok-sok boykot tapi masih ada pakai akun IG juga kan kocak. Betul ya, kocak memang. Lalu ada dari Abeh, ini kan MUI udah ngasih penjelasan bang, produk-produk apa aja yang harus kita larang untuk dibeli. Iya, jadi nggak apa-apa. Ya kalau memang dilarang untuk membeli silakan ya, jangan membeli di Starbucks, di KFC dan sebagainya. Tapi jangan berbuat anarkis gitu loh. Jangan membuat rusuh. Bukannya di Starbucks Makassar kita melihat ada seorang pengunjung dipukulin gara-gara minum kopi di situ. Kenapa kita memaksakan dia? Kalau memang dia selera ya kan, kalau memang dia doyan minum kopi Starbucks, kenapa kita memukulin dia? Anda kalau nggak mau, Anda kalau mau boykot sendiri, ya udah boykot, nggak usah membeli di situ. Orang lain jangan dipaksa, ya kan? Nah ini yang kita sayangkan, ya anarkis ini loh, yang membuat kegaduhan, yang membuat kerusuhan ini yang kita tidak terima. Itu maksud daripada kedua saudara kita ini, ya. Jadi bisa bedain lah sedikit ya. Ada juga komentar dari Eli ya. Iya teriak-teriak boykot HP masih iPhone. Ya mau bagaimana lagi, iPhone juga keren ya kan. Ada dari Sia, ya sepi bang, cari orang baru lagi buat dibahas biar rame. Lalu berikutnya ada juga komentar dari Salon Maria Lumajang, apa salahnya boykot Starbucks toh positif juga bisa dimanfaatkan ke produk lokal. Selama boykot itu tidak rusuh dan kasar, sudah saatnya Indonesia ini membesarkan produk dalam negeri. Jangan bandingkan IG dan Starbucks. Starbucks manfaatnya selain minum apa? Kalau IG masih banyak kegunaannya, banyak kontribusinya untuk membangun bisnis dan lain-lain. Kalau Starbucks hanya sekedar makan minum kok. Iya, kita udah jelas ya kan. Begini loh, yang rugi kalau misal Starbucks itu ditutup siapa? Orang Israel tahu bagaimana? Jelas-jelas bukan orang Israel. Yang rugi itu ya pemilik Starbucks, dan jelas-jelas pemilik Starbucks itu nggak semua orang yang dari luar ya kan, dari Amerika nggak, ada orang Indonesia yang punya Starbucks juga ya kan, dan karyawannya itu bukan orang Israel, orang Indonesia juga. Nah ketika itu ditutup seperti yang Anda maksud, yang Anda mau itu boykot ditutup maksudnya agar tidak beroperasi, nah itu salah, merugikan orang Indonesia sendiri, itu maksudnya. Bisa nggak sih? Waduh memang sulit ya. Oke, kita akan coba lagi membacakan, mungkin ada beberapa teman-temannya. Ada dari Natasha, repot emang ya musuh netizen yang asal nonton tapi otak nggak dipakai. Mau bagaimana lagi? Ada dari Ane Sofia, video TikToknya kenapa di take down bang? Lalu ya oke, jadi itu aja teman-temannya. Di sini sih saya setuju ya bahwasanya sekali lagi boykot anarkis ya, melakukan kerusuhan, pemukulan dan sebagainya, janganlah kita lakukan. Kalau memang kita mau boykot, silakan boykot. Jangan membeli, jangan berbelanja ya kan di Starbucks, di KFC, di McD dan sebagainya. Itu artinya boykot, tidak bekerja sama, tidak sedikit pun kita mau membeli di situ. Tapi jangan pernah
memaksakan orang lain. Kalau dia mau berbelanja, kalau dia mau minum Starbucks di situ, silakan ya, jangan kita memaksa dia. Apalagi kita mau memukulin seseorang gara-gara dia masuk Starbucks, KFC, McD dan sebagainya. Oke, jelas ya, kita gunakan akal sehat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Indonesia cerdas.